Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Asminta Putri Anggreni dengan NIM 20030184007 dari kelas PFU Angkatan 2020. Dalam kesempatan kali ini, sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah IPBA, saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai fenomena alam yang dikhususkan pada gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 2004 di Aceh Darussalam. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra yang dikelilingi oleh lempeng-lempeng bumi. Dan Indonesia sendiri terletak di antara tiga buah lempeng bumi, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Tidak hanya itu, Indonesia ini juga termasuk dalam negara-negara Ring of Fire. Ring of Fire sendiri adalah julukan bagi wilayah-wilayah atau negara-negara yang dikelilingi oleh Gunung Merapi dan juga memiliki potensi bencana alam yang cukup besar, yang utamanya adalah gempa bumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gempa bumi sekaligus tsunami yang terjadi di Aceh. Gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, tepatnya pukul 7.58 waktu Indonesia bagian Barat, dengan kekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter dalam waktu 10 menit. Yang kemudian diikuti oleh tsunami dengan kecepatan 100 meter per detik yang mencapai ketinggian 10 sampai 30 meter. Tidak mengherankan jika gempa pada masa itu dianggap setara dengan letusan bom 1000 gigaton. Gempa bumi yang ada di Aceh merupakan sejarah besar gempa bumi terbesar dan dampak terbesar yang ada di Indonesia. Gempa bumi Aceh sendiri digolongkan dalam gempa bumi tektonik karena disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi yang ada di bawah Pulau Sumatera. Gempa bumi yang terjadi di Aceh sendiri disebabkan oleh pergeseran lempeng Indo-Australia yang menyusup ke dalam lempeng Eurasia dengan kecepatan 50-70 mm per tahun di Pelung Sunda. Dan tidak hanya itu, gempa bumi di Aceh sendiri ini juga disebabkan oleh pergeseran patahan, yaitu sesar Semangko dan juga sesar Mentawai. Dan karena lempeng Australia ini terletak di bawah laut, sehingga menimbulkan bencana alam yang lebih besar, yaitu gempa bumi yang disusul oleh tsunami pada masa itu. Nah, seperti yang saya sajikan pada gambar di belakang saya, terdapat ilustrasi mengenai proses terjadinya tsunami pasca gempa, di mana tsunami terjadi saat ada patahan sesar yang ditunjukkan oleh warna biru, anak panah warna biru, yang kemudian patahan tersebut menyebar yang ditunjukkan oleh anak panah warna kuning. Dan pada masa gempa Aceh, pusat gempa Aceh itu tidak lebih dari kedalaman 60 km, sehingga gelombang air laut naik ke daratan dan mengakibatkan adanya tsunami. Gempa Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam mengakibatkan dampak yang sangat besar kepada berbagai sektor, utamanya pada kerugian material sebesar 13,4 triliun dengan menewaskan 230.000 orang dan 500.000 orang lebih kehilangan tempat tinggalnya. Gempa Aceh sendiri dirasakan oleh 15 negara, antaranya ada Indonesia, Malaysia, Maladewa, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, dan lain sebagainya. Nah, dari dampak gempa bumi Aceh yang sangat besar dan berdampak pada segala sektor, kita dapat melakukan pencegahan, penanggulangan, dan juga meminimalisasi adanya dampak dan juga kerugian yang lebih besar pada bencana alam yang lain dengan cara pada sebelum adanya gempa bumi atau bencana alam yang lain, kita dianjurkan untuk mengikuti pelatihan kesiapan bencana untuk mempersiapkan diri mental,
kemudian persiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian cara menyelamatkan diri dan lain sebagainya untuk mengatasi bencana alam, utamanya gempa bumi dan juga tsunami. Kemudian menciptakan alat pendeteksi banjir, kemudian menciptakan alat pendeteksi gempa bumi dan juga pendeteksi tsunami dengan perkembangan teknologi yang ada agar dapat melakukan peringatan dini sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Tidak hanya itu, setelah terjadi gempa bumi atau bencana alam yang lain, kita dianjurkan memeriksa diri sendiri, memeriksa kondisi sekitar, apakah sudah aman, sudah tidak ada yang terluka. Kalau tidak ada yang terluka, kita dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada para satgas bencana alam untuk mencari korban yang lain atau membersihkan puing-puing sisa-sisa bencana alam. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai fenomena gempa bumi dan juga tsunami yang terjadi pada Aceh pada tahun 2004. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.